Halo. Kemarin buat tugas, aku harus mecahin masalah gimana satelit yang mengorbit secara melingkar bisa keluar dari bumi dan menuju ke Saturnus. Buat nyelesain masalah itu, aku nemu metode buat keluar dari bumi pakai gravitational slingshot yang namanya Edelbaum maneuver. Jadi aku pakai kode yang sama di video gravitational slingshot dan itu bukan metode yang terbaik. Karena simulasinya lumayan expensive. Dalam kata lain, simulasinya itu ya makan banyak waktu. Jadi aku disaranin buat simulasinya itu diganti sama ngitung manual orbitnya dengan persamaan elips yang diturunkan dari gaya sentral. Persamaan elips ini berdasarkan hukum pertama Kepler tentang orbit planet yang sebenarnya elips. Nah, ini gambarnya. Tapi jangan kabur dulu habis ngeliat ini. Gambarnya menarik banget. Kalau kita lihat baik-baik, ada dua titik yang akan kita namakan F dan F aksen. Kedua titik ini bagaikan pusat lingkaran. Kalau kita tarik garis dari F ke suatu titik di keliling elipsnya, kita namakan R, dan lakukan juga yang sama dengan F aksen, kita namakan R aksen. Jumlah R dan R aksen ini akan selalu sama di semua kelilingnya. Mirip kan sama pusat lingkaran yang jaraknya itu selalu sama ke kelilingnya. Nah, sekarang kita coba lihat yang F, R, dan sudut theta aja. Kalau sudutnya 0, kita dapatkan R terpendek yang punya nama spesial, yaitu periapsis. Kalau sudutnya 180 derajat, kita dapatkan R terpanjang yang namanya itu adalah apoapsis. Nah, kalau lagi bahas orbit, itu ini bakal muncul. Jadi ada yang namanya juga perigi dan apogi. Kalau ngebahas tentang orbit suatu benda dengan bumi, itu pakai itu. Terus kalau untuk yang bulan, itu pakainya perilun dan apolun. Jadi kebayang ya, peri yang dekat, apo yang jauh. Lanjut lagi, pernah dengar nggak kalau bicara tentang orbit itu ada yang namanya semi-major axis sama semi-minor axis. Itu adalah A dan B dalam gambar. Semi-major, seperti kata majornya, itu adalah jarak terpanjang dari titik tengah elips ke kelilingnya, berarti yang A. Sebaliknya, semi-minor itu yang terpendek, jadi yang B. Sekarang kita masuk yang keseru nih, eccentricity. Kalau diterjemahkan ke bahasa Indonesia, itu artinya keanehan. Agak make sense sih kalau kita lihat apa eccentricity dalam gambar ini. Kalau kita lihat, eccentricity dikalikan dengan A, hasilnya itu adalah jarak fokus ke titik tengah elips. Sekarang coba bikin. Gimana menurut kalian kalau eccentricity-nya 0? Kedua fokusnya akan berkumpul di titik tengah elips, dan hasilnya adalah lingkaran. Selamat bagi yang sudah nyadar, eccentricity ini bisa dibilang sebagai seberapa lonjong elipsnya. Apa hubungannya sama yang tadi terjemahannya yang artinya keanehan? Ini cuma teoriku doang sih, tapi kalau elips itu lingkaran yang aneh. Jadi semakin lonjong gitu semakin aneh. Sama kayak eccentricity-nya semakin besar semakin aneh. Jadi di sini aku bakal ngebahas lanjut tentang eccentricity karena ini sangat menarik. Jadi kalau dia 0, tadi kita sudah tahu kalau dia akan membentuk lingkaran. Apa berarti yang di atas 0 itu selalu akan membentuk elips? Kita coba lihat rumus elipsnya. Jadi di sini ada R sama dengan A dikalikan 1 min epsilon kuadrat dibagi semuanya dengan 1 tambah epsilon kalikan cos theta. A itu tadi semi majornya, terus epsilon itu eccentricity-nya, theta itu sudutnya, dan yang tadi bagian atasnya A dikalikan 1 min epsilon kuadrat itu bisa kita misalin aja jadi alpha. Nah, kita lihat kalau kita masukin 0 untuk eccentricity-nya, radiusnya bakal selalu A. Make sense kan karena dia lingkaran. Gimana kalau eccentricity-nya 1? Nah, sini yang bagian atasnya, yang A dikalikan 1 min epsilon kuadrat, itu bakal jadi 1 min 1 sama dengan 0. Jadi semuanya bakal jadi 0. Tiba-tiba radiusnya jadi 0. Nah, aneh kan? Jadi penjelasan untuk ini adalah persamaan tadi itu cuma valid untuk epsilon dari 0 sampai kurang dari 1. Buat elipsnya ya. Nah, gimana kalau yang lebih dari itu? Jadi kita lihat ke gambar ini. Sini kita bisa lihat masing-masing eccentricity-nya. Eccentricity 0 itu lingkaran, kayak tadi kita udah tahu. Eccentricity kurang dari 1 itu elips. Eccentricity 1 itu parabola, dan eccentricity lebih dari 1 itu hiperbola. Nah, sedikit fun fact, eccentricity dari bumi itu cuma 0,0167 aja. Jadi lebih kelihatan kayak mengorbit seperti lingkaran daripada elips. Terus untuk planet Jupiter itu juga cuma 0,0487. Jadi ini kenapa di video gravitational slingshot aku pakai lingkaran untuk mendeskripsikan orbitnya. Buat komet, eccentricity-nya tuh lumayan besar. Misal komet Halley, eccentricity-nya itu 0,967, yang berarti sangat lonjong. Itu sudah mendekati 1. Nah, sekarang sudah tahu anatomi dari elips, mungkin kita sedikit meluncur ke fisikanya. Di dalam gaya sentral, momentum angular yang dialami benda itu selalu konstan. Apa itu momentum angular? Secara sederhana itu adalah massa dikalikan radius dan dikalikan kecepatan untuk gerak melingkar. Ini kenapa kalau suatu benda dalam orbit yang elips, ketika jauh dari benda orbitnya, dia semakin lambat.
Dan ketika di jarak terdekatnya, dia mencepat. Radiusnya makin besar, bayarannya adalah kecepatan. Kecepatannya makin besar, bayarannya adalah radiusnya. Nah lanjut, kalau masih ingat di awal video aku ceritain tentang Edelbaum maneuver. Di situ ada manuver di mana roketnya ganti orbit. Jadi dari melingkar itu menjadi elips. Nah, kalau kita dorong roket dalam waktu yang singkat ke kecepatan tertentu, orbitnya akan berubah dengan lokasi roket mempercepat dirinya itu adalah periapsisnya. Kalau dari orbit lingkarannya. Jadi kita punya persamaan untuk mengetahui periapsis atau apoapsis dari suatu orbit. Ini rumusnya. Nah, kita bakal pakai persamaan periapsis karena di situ tempat kita merubah kecepatan kita. Jadi kalau kita ubah untuk mencari epsilon, terus kita buka dan kita dapatkan persamaan ini, sekarang kita tahu orbitnya bakal kayak gimana. Karena sekarang kita sudah dapatkan eccentricity-nya. Nah, dari persamaan di atas itu kita bisa tahu kalau kecepatannya diubah ke kecepatan yang baru misalnya, itu eccentricity-nya jadi berapa. Jadi kita tahu orbit elipsnya jadi gimana. Oke, cukup untuk saat ini. Semoga berguna dan bye.